Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 19. Demikian dikatakan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Firman ini mengajarkan kita supaya kita menggunakan mazmur dan nyanyian sebagai pokok pembicaraan kita atau kata-kata kita. Berkata-kata dengan mazmur dan nyanyian, itulah tema yang kita ambil. Berbagai macam cara orang untuk berbicara kepada orang lain atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Ada dengan ucapan, dengan nyanyian, dengan sikap, dengan gerakan dan lain sebagainya. Salah satu yang terpenting dalam berkata-kata melalui firman ini adalah berkata-kata dengan mazmur dan nyanyian. Mazmur dan nyanyian banyak menyentuh hati manusia yang mendengarkannya, dan itu banyak mengubah dan membentuk orang lain menjadi lebih baik, bahkan lebih dekat kepada Tuhan. Kita ingat 150 mazmur Daud telah mengubah jutaan bahkan miliaran manusia untuk mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan. Itulah fungsi mazmur dan nyanyian pujian. Dan banyak lagi nyanyian-nyanyian rohani lain dan mazmur lain yang diciptakan oleh para seniman-seniman rohani kita yang menggugah perasaan kita baik dalam suka dan duka semakin dekat dengan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bernyanyi memainkan peranan penting dalam gereja mula-mula. Paulus dan Silas menyanyikan himne, menyanyikan syukur bahkan ketika mereka berada di dalam penjara. Paulus menulis tentang bernyanyi bagi jemaat Roma, Korintus, Kolose dan Efesus dan lain sebagainya. Yakobus juga mengingatkan orang percaya untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ada banyak ayat dalam Alkitab menekankan pentingnya memuji, bersyukur, bermazmur atas kebaikan dan belas kasih Tuhan. Menyanyi dengan segenap hati dan ungkapan hati yang penuh rasa syukur sangat disukai oleh Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sifat apa yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan moral dan rohani seseorang? Apakah sifat kasih, integritas, kebaikan, kegembiraan, keyakinan? Otto Friedrich Bollnau dalam esainya yang berjudul Who Really Gives Thanks? Siapa yang benar-benar bersyukur? Dia mengungkapkan tidak ada sifat lain yang lebih dapat menggambarkan kesehatan moral dan rohani seseorang selain kemampuannya untuk bersyukur. Ada dua suku di Afrika yang memiliki cara unik mengungkapkan rasa terima kasih. Salah satunya suku Masai. Mereka adalah masyarakat penggembala dan pemburu di Kenya dengan Tanzania, Afrika Barat. Mereka berterima kasih dengan menundukkan kepala dan menempelkan dahi ke tanah serta berkata, "Kepala saya
ada di tanah. Suku lain mengungkapkan terima kasih dengan duduk lama di depan rumah orang yang ingin diucapkan terima kasih dengan berkata, "Saya duduk di tanah di hadapan Anda." Mungkin kita pun punya sikap tersendiri bagaimana kita menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kita kepada orang lain ataupun terutama kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka memahami dengan baik apa itu rasa syukur dan terima kasih. Seorang pria bernama Jack Hinton bercerita ketika ia sedang dalam perjalanan misi ke Pulau Tobago, ia memimpin penyembahan di koloni penderita kusta dan masih ada waktu untuk menyanyi satu lagu lagi. Sehingga ia bertanya, apakah ada yang ingin meminta sebuah lagu untuk dinyanyikan? Seorang wanita yang sejak awal membelakangi mimbar tiba-tiba berbalik. Itu adalah wajah paling mengerikan yang pernah saya lihat, kata Hinter. Hidung dan telinga wanita itu sudah hilang sepenuhnya. Penyakit itu juga merusak bibirnya. Dia mengangkat tangannya yang tanpa jari ke udara dan bertanya, "Bisakah kita menyanyikan lagu Hitunglah Banyaknya Berkat-Mu?" Dilanda emosi, Hinter meninggalkan misi tersebut. Anggota lain, tim lain berkata kepadanya, "Jack, kurasa kau tidak akan pernah bisa menyanyikan lagu itu lagi." Hinter tersenyum dan menjawab, "Tidak, aku tetap akan menyanyikannya. Tapi aku tidak akan pernah bernyanyi dengan cara yang sama. Bersyukur di saat baik memang mudah, tetapi bersyukur di saat sulit itu membutuhkan iman yang kuat, kesabaran yang besar, dan kerendahan hati." Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan bagi kita. Salah satu hal yang berharga bagi manusia adalah waktu. Sampai-sampai disebut waktu itu adalah uang. Tiap menit bahkan tiap detik dihargai dengan nilai uang. Dalam 24 jam sehari yang diberikan Tuhan, beberapa jamkah Anda bersyukur dan bernyanyi bagi Tuhan kepada gerejanya yang dimaksudkan untuk penyembahan, pujian, peneguhan, penginjilan, pengajaran, teguran, dan dorongan kepada umatnya menuju kekudusan? Tujuan musik adalah untuk selalu memuliakan serta menyembah Tuhan. Dengan merenungkan semua kebaikan dan belas kasih Tuhan dalam hidup kita, masih adakah alasan untuk tidak bersyukur dan tidak menyanyikan pujian baginya? Setiap hari, luangkanlah waktu untuk merenung dan mengingat pengampunan Allah, perlindungan yang tidak pernah berubah, kesetiaannya dalam memelihara kita, serta penyertaannya yang kekal. Dengan selalu ingat untuk bersyukur dan bernyanyi, maka hidup kita adalah sudah benar dan kondisi sehat rohani kita terbukti. Kiranya kita menjadi orang yang selalu bernyanyi, bersyukur, memuji Tuhan di setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan sangat bahagia ketika kamu bernyanyi dan bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas indahnya firman-Mu saat ini. Tuhan, betapa dahsyatnya kasih-Mu, perbuatan-Mu, sungguh ajaib kepada kami masing-masing. Kami tidak mampu menyanyikannya setiap hari, karena kami tidak mampu menghitung seberapa besar, seberapa hebatnya, seberapa baiknya Engkau. Tapi bagaimanapun cara kami bernyanyi, bermazmur, mensyukuri, itu adalah wujud dari cinta kami kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa menikmati hadirat-Mu lewat berkat-berkat-Mu, lalu kami memuji, bersyukur atas kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini,
untuk bekerja, berkarya, beraktivitas, baik pendidikan, pekerjaan, dan juga dalam istirahat kami, untuk kami ingat selalu memuji dan memuliakan Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dengan mengingat, menghitung berkat-berkat Tuhan. Rohani kami semakin dibangun dan semakin sehat, karena kami melihat sisi lain, kuasa Tuhan di balik semua beban, penderitaan, dan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.